Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Raffiata Laksmana dari Offering ROB. Di sini saya akan menjelaskan materi PPT saya, yaitu dengan judul Studi Kasus Diagnostik Kerusakan Hidrolik Alat Berat pada Eskavator, Integrasi Analisis Teknis, dan Solusi Pemeliharaan. Yang pertama yaitu alat berat seperti eskavator memiliki peran penting dalam industri. Namun, kompleksitas sistem mekanik dan elektronikanya membuat kerusakan sering sulit dideteksi secara dini, sehingga dapat menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian operasional. Masalah utama terletak pada keterlambatan diagnosis dan minimnya penggunaan teknologi pendukung dalam proses pemeliharaan. Oleh karena itu, makalah ini menyajikan studi kasus nyata untuk menunjukkan bagaimana analisis teknis yang tepat dapat membantu mendeteksi dan menangani kerusakan secara efektif, serta memberikan strategi pemeliharaan yang lebih efisien dan terencana. Tinjauan pustaka di sini, sistem hidrolik pada eskavator terdiri dari berbagai komponen utama seperti pompa, katup, silinder, dan reservoir, yang bekerja secara terpadu untuk menghasilkan gerakan mekanik. Melalui tekanan cairan, diagnosis kerusakan sangat penting untuk menjaga performa sistem, dengan gejala umum seperti gerakan tidak normal, kebocoran oli, tekanan lemah, dan suara aneh. Proses diagnosis dilakukan melalui pemeriksaan visual, pengukuran tekanan, serta pemanfaatan alat bantu seperti scanner elektronik dan sensor. Pemeliharaan terbagi menjadi preventif dan korektif, di mana penggabungan diagnosis akurat dengan pemeliharaan tepat dapat memperpanjang usia pakai alat berat. Metodologi yang digunakan: metodologi diagnosis kerusakan sistem hidrolik pada eskavator dilakukan melalui beberapa langkah sistematis, dimulai dari pengamatan gejala, pemeriksaan volume dan kualitas oli, inspeksi fisik komponen, hingga pengukuran tekanan hidrolik menggunakan alat bantu seperti pressure gauge dan flow meter. Teknik diagnosis juga mencakup penggunaan scanner elektronik dan termometer inframerah untuk mendeteksi kerusakan secara lebih akurat. Kombinasi antara pemeriksaan manual dan alat bantu ini memungkinkan identifikasi masalah dilakukan secara efisien, sehingga perbaikan dapat segera dilakukan untuk meminimalkan waktu henti alat. Analisis kasus di sini, analisis kasus menunjukkan bahwa kerusakan sistem hidrolik pada eskavator umumnya disebabkan oleh kebocoran oli, kerusakan pada pompa, katup yang tersumbat, dan kontaminasi oli dan masuknya udara ke dalam sistem. Gejala tersebut menyebabkan penurunan tekanan dan kinerja alat. Identifikasi dilakukan melalui pemeriksaan visual, pengujian tekanan, dan pengecekan kondisi oli. Setelah itu perbaikan dilakukan, pemasangan ulang komponen, pengisian oli baru, pengujian tekanan dan gerakan, serta pemeriksaan akhir untuk memastikan sistem kembali berfungsi optimal. Identifikasi penyebab kerusakan, seperti yang pertama yaitu kebocoran oli, biasanya disebabkan oleh selang, sambungan, atau segel yang aus, menyebabkan oli keluar dari sistem dan tekanan hidrolik turun. Yang kedua yaitu kerusakan pompa hidrolik. Rotor atau piston pompa mengalami keausan atau kerusakan yang menyebabkan tekanan dan aliran oli tidak stabil. Yang ketiga yaitu masalah pada katup pengatur. Katup tersumbat atau rusak karena kotoran, yang menyebabkan yaitu menghambat aliran oli dan menyebabkan gerakan alat menjadi lambat. Yang keempat yaitu kontaminasi oli. Oli tercampur dengan kotoran air atau mengalami oksidasi, menurunkan performa mesin dan mempercepat kerusakan komponen. Yang kelima yaitu udara masuk ke sistem disebabkan oleh sambungan longgar atau kebocoran, yang menyebabkan yaitu tekanan hidrolik turun dan menimbulkan suara berisik. Yang keenam yaitu kerusakan fisik pada komponen, retakan, keausan, atau sambungan yang longgar pada selang, fitting atau silinder, mengganggu kerja sistem hidrolik secara keseluruhan. Langkah perbaikan yaitu 1. Pemasangan ulang komponen. Pasang kembali atau ganti komponen yang rusak dengan benar dan rapat untuk mencegah kebocoran atau kerusakan lanjutan. Yang kedua yaitu pengisian oli hidrolik. Isi oli hidrolik sesuai jenis dan kapasitas yang direkomendasikan oleh pabrikan. Yang ketiga yaitu pengukuran tekanan sistem. Gunakan alat khusus atau pressure gauge untuk memastikan tekanan sistem sudah kembali ke nilai normal. Yang keempat yaitu pengujian fungsi gerakan. Uji gerakan bom, arm, dan bucket untuk memastikan semua berfungsi dengan lancar dan responsif. Yang kelima yaitu pemeriksaan suara operasi. Dengarkan saat
alat beroperasi untuk mendeteksi suara asing atau berisik yang biasa menandakan masalah tersisa. Yang keenam yaitu pemeriksaan kondisi oli setelah pengoperasian. Periksa kembali kondisi oli, tidak boleh ada yang menggelembung, kotoran, atau perubahan warna. Dan yang ketujuh terakhir, pencatatan dan dokumentasi. Catat seluruh proses perbaikan dan hasil pengujian sebagai referensi untuk pemeliharaan di masa depan. Selanjutnya yaitu pengujian. Pengukuran tekanan hidrolik menggunakan alat khusus, misalnya pressure gauge, untuk memastikan tekanan sistem sesuai spesifikasi kerja. Yang kedua yaitu pengujian fungsi gerakan, mengecek pergerakan boom, arm, dan bucket untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu pendengaran suara operasi, memeriksa ada tidak adanya suara asing. Yang keempat yaitu pemeriksaan kondisi oli setelah operasi, memastikan tidak ada gelembung udara, kotoran, perubahan warna pada oli setelah pengoperasian ulang. Yang kelima yaitu pencatatan dan dokumentasi hasil pengujian. Semua hasil pengujian dan pemeriksaan dicatat secara rinci sebagai acuan untuk evaluasi dan pemeliharaan di selanjutnya. Kesimpulannya yaitu, dalam pemeliharaan alat berat, khususnya ekskavator, proses diagnosa kerusakan pada sistem hidrolik merupakan langkah krusial untuk menjaga performa alat tetap optimal dan mencegah kerusakan yang lebih serius. Berbagai penyebab kerusakan seperti kebocoran oli, kerusakan pada pompa, gangguan katup pengatur, kontaminasi oli, hingga masuknya udara ke dalam sistem dapat diidentifikasi melalui analisis teknis yang tepat. Penggunaan alat bantu seperti pressure gauge, flow meter, dan scanner elektronik sangat membantu dalam mendeteksi sumber masalah secara akurat. Dengan diagnosa yang benar, proses perbaikan dapat dilakukan lebih efisien sehingga mengurangi waktu henti alat dan menekan biaya perawatan. Setelah perbaikan, dilakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan sistem bekerja kembali dengan baik, termasuk pengukuran tekanan, pemeriksaan gerakan komponen, pendengaran suara operasi, serta pengecekan kondisi oli. Seluruh proses ini perlu didokumentasikan secara sistematis sebagai acuan evaluasi dan pemeliharaan di masa mendatang. Pendekatan yang terstruktur ini mampu meningkatkan keandalan alat berat dan mendukung efisiensi operasional di lapangan. Rekomendasi di sini dalam pemeliharaan alat berat khususnya ekskavator, proses diagnosa kerusakan pada sistem hidrolik merupakan langkah krusial untuk menjaga performa alat tetap optimal dan mencegah kerusakan yang lebih serius. Berbagai penyebab kerusakan seperti kebocoran oli, kerusakan pada pompa, gangguan katup pengatur, kontaminasi oli, hingga masuknya udara ke dalam sistem dapat diidentifikasi melalui analisis teknis yang tepat, penggunaan alat bantu seperti pressure gauge, flow meter, dan scanner elektronik. Baik, sekian dari saya. Bila ada pertanyaan, cantumkan saja di kolom komentar. Kita diskusikan di kolom komentar. Saya Raditya Raffiata Laksmana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.